Kisah di balik sorotan. Siapa sebenarnya Camelia? Dalam hiruk-pikuk kasus hukum Amarzoni, satu nama perempuan terus muncul di balik layar, Dr. Camelia. Banyak publik hanya mengenalnya sebagai kekasih yang setia menemani Amar di tengah badai. Namun jarang yang tahu bahwa Camelia menyimpan kisah hidup yang tak kalah mengguncang. Sebuah cerita yang tak sekadar sedih, tapi juga penuh luka dan keberanian. Dalam wawancara dengan Melanie Ricardo, Camelia untuk pertama kalinya mengungkap fragmen hidup yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Wajah yang tersenyum itu ternyata menyimpan luka yang dalam. Saat kamera menyala, suaranya tenang. Namun kata-kata yang keluar justru menghantam emosi penonton. Dalam podcast itu, untuk pertama kalinya pula publik menyadari, Camelia bukan hanya pendamping. Ia adalah sosok yang pernah dihancurkan oleh masa lalu, dan kini bangkit dari reruntuhan hidupnya. 3 kali menikah, fakta yang disensor karena permintaan Amar. Salah satu momen paling menarik dalam podcast tersebut adalah ketika Melanie menyebut Camelia pernah menikah sebanyak 3 kali. Namun secara mengejutkan, kata 3 disensor. Publik sempat bertanya-tanya, apakah ada hal sensitif yang ingin disembunyikan? Jawabannya datang dari Camelia sendiri, yang menjelaskan bahwa sensor itu adalah permintaan Amarzoni. Ia meminta agar masa lalu Camelia tidak terlalu dijadikan konsumsi publik. Sebuah permintaan yang menunjukkan sisi protektif Amar terhadap pasangannya. Meski begitu, Camelia tetap terbuka untuk membagikan kisah perjalanannya sebagai perempuan yang terus berjuang dalam pernikahan-pernikahan yang tak berjalan mulus. Dalam pengakuannya, ia tidak berusaha menutupi atau mencari pembenaran. Justru, kejujurannya mengalir, memperlihatkan bahwa di balik status sebagai kekasih seorang artis, ia pernah menjadi korban dari hubungan yang menyakitkan. Pernikahan pertama yang terlalu dini, kandas saat masih mahasiswi. Camelia memulai cerita dari titik awal, pernikahan pertamanya yang terjadi saat ia masih kuliah. Usia muda, idealisme tinggi, dan cinta yang mungkin belum matang, membuat ikatan itu tidak bertahan lama. Tidak banyak yang bisa ia ceritakan dari pernikahan ini karena segalanya berlangsung sangat cepat. Hubungan itu berakhir tanpa anak dan tanpa jejak mendalam, namun tetap meninggalkan pelajaran. Dalam usia yang belum genap matang, Camelia sudah mencicipi pahitnya kegagalan rumah tangga. Tidak sedikit orang yang akan memilih untuk berhenti mencoba setelah mengalami kegagalan seperti itu di usia muda, tapi tidak dengan Camelia. Ia tetap melangkah, mencoba membangun kembali mimpi tentang keluarga yang harmonis. Dan langkah itulah yang membawanya ke babak kedua yang jauh lebih berat. 7 tahun pernikahan kedua, tapi tak ada anak dan ada KDRT. Kisah Camelia memasuki babak yang lebih suram saat ia membahas pernikahan keduanya. Hubungan itu berlangsung selama 7 tahun, waktu yang tidak sebentar untuk sebuah ikatan. Namun di balik lamanya durasi, pernikahan itu menyimpan luka-luka yang tak bisa diukur. Selama 7 tahun bersama, mereka tidak dikaruniai anak. Bagi sebagian pasangan, ini adalah ujian. Namun bagi Camelia, ini menjadi salah satu alasan utama ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Lebih menyedihkan lagi, ia mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Meski tak menjabarkan secara detail bentuk kekerasan itu, cukup jelas bahwa luka emosional dan mungkin fisik menjadi bagian dari hari-harinya. Pada akhirnya, hubungan itu harus diakhiri lewat perceraian. Sebuah keputusan pahit yang menyelamatkan jiwanya, tapi tak pernah bisa benar-benar menghapus trauma. Pernikahan ketiga dan harapan baru yang kembali pupus. Setelah mengalami 2 kali kegagalan, Camelia tak serta-merta menutup hati. Ia menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang pria keturunan Jepang Bandung. Dan kali ini, harapan baru langsung menyala. Sebulan setelah menikah, Camelia dinyatakan hamil. Bagi perempuan yang sebelumnya tak kunjung memiliki keturunan, ini adalah momen penuh haru. Ia berharap bisa membangun keluarga utuh dengan kehadiran buah hati yang selama ini ia impikan. Namun ternyata, kehidupan kembali memutar jalan. Alih-alih menjadi titik terang, kehamilan ini justru menjadi awal dari kehilangan yang lebih besar. Saat ia sedang menanti kehadiran anaknya, satu-satunya sosok yang ia harapkan mendampingi justru pergi meninggalkannya tanpa penjelasan. Ditinggal suami saat hamil 7 bulan, pergi dan tak pernah kembali. Camelia mengungkap fakta memilukan. Saat usia kandungannya 7 bulan, sang suami pamit kerja ke tambang.
Tapi sejak itu, pria tersebut tak pernah kembali. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Dalam kondisi tubuh yang semakin berat, emosi yang naik turun, dan ketidakpastian akan masa depan, Camelia harus menjalani semuanya sendirian. Tak ada yang bisa membayangkan tekanan psikologis seorang ibu hamil yang harus melalui trimester akhir tanpa dukungan suami. Ia bahkan melahirkan anaknya di bulan Desember 2020 saat situasi pandemi masih menakutkan. Saat orang-orang takut keluar rumah, ia justru harus menghadapi proses persalinan dengan hati yang sepi. Nama pria itu hilang dari kehidupan mereka, tapi bayang-bayangnya terus menyelimuti langkah Camelia hingga kini. Pandemi jadi saksi pahitnya perjalanan kehamilan seorang ibu. Kisah kehamilan Camelia beriringan dengan meledaknya pandemi global COVID-19. Pernikahannya berlangsung Februari 2020 dan ia dinyatakan hamil pada April. Dunia sedang berubah, ketakutan meningkat, dan Camelia harus menyiapkan diri menjadi ibu tunggal di tengah masa paling kelam dalam sejarah dunia modern. Suaminya yang seharusnya menjadi sandaran justru menghilang dalam senyap. Tidak ada kontak, tidak ada kabar. Ia hanya menerima satu kalimat dari keluarga sang pria. Dia lagi kerja di tambang. Namun waktu terus berjalan. Desember 2020. Saat semua orang menutup tahun dengan harapan baru, Camelia justru menatap dunia sebagai ibu tunggal baru, ditemani tangis bayi dan sunyi yang menggema di balik pintu rumahnya. Camelia mencari sang ayah, tapi hanya dihadapkan dengan penolakan. Tak tinggal diam, Camelia pernah mencoba menghubungi suaminya. Ia bahkan datang langsung ke rumah orang tuanya, berharap bisa bertemu dan menjelaskan bahwa anak mereka butuh ayah. Namun jawaban yang ia terima justru membuat hatinya makin terluka. Pria itu menolak bertemu dengan anak kandungnya. "Nanti kalau urusanku sudah selesai," begitu katanya. Jawaban yang terdengar seperti janji kosong. Tak ada kepastian, tak ada tanggung jawab. Camelia tak lagi hanya berjuang sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi juga sebagai ibu yang harus menjelaskan kepada anaknya mengapa sang ayah tak pernah hadir. Ia tidak menyebut nama pria itu, tapi luka yang ditinggalkan masih terbaca jelas dalam setiap ucapannya. Ketegaran seorang ibu, Camelia bangkit demi anak. Kini, Camelia menjalani hidup sebagai ibu tunggal yang tetap tegar, meski luka belum kering. Ia fokus membesarkan anaknya dan menjalani profesi sebagai dokter. Dalam banyak kesempatan, ia tidak menjadikan masa lalunya sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan untuk terus melangkah. Saat bersama Amarzoni, ia tampak selalu mendampingi, namun juga tetap menjaga ruang pribadi dan kehormatannya sebagai perempuan. Ia bukan korban yang ingin dikasihani, tapi sosok kuat yang memilih untuk tetap mencintai meski telah dikhianati berkali-kali. Keputusannya untuk mendukung Amarzoni di tengah masalah hukumnya menjadi gambaran bahwa ia masih percaya pada cinta, meski cinta pernah merobek hatinya dengan sangat kejam. Luka lama yang tak menghalangi harapan baru. Cerita hidup Camelia menjadi pengingat bahwa tidak semua luka terlihat dan tidak semua perjuangan bisa diukur dari luar. Di balik wajahnya yang tenang dan tutur katanya yang lembut, terdapat perjuangan keras melawan rasa sakit yang ditinggalkan oleh 3 pernikahan yang gagal. Namun kisahnya bukan hanya tentang kehilangan. Ini juga tentang keberanian untuk bertahan, bangkit, dan tetap percaya bahwa cinta bisa tumbuh lagi dari reruntuhan. Kini bersama Amarzoni, ia mungkin menemukan kembali secercah harapan, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita. Keputusan kita untuk terus melangkahlah yang akan membentuk masa depan.